Bismillahirrahmanirrahim. Mbah Takdim senantiasa Abah sampaikan untuk para sepuh, para bini sepuh, para alim, para ulama, para aulia yang senantiasa hadir dalam aktivitas-aktivitas yang kita lakukan, baik secara jasmani, rohani, atau salah satu di antaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pertama dan utama, Abah senantiasa mengingatkan bahwa apapun situasi kita, apapun kondisi kita, senantiasa berada dalam lingkup keselamatan, kesejahteraan, penuh cinta dan berkah dari Allah untuk semuanya. Nah, kalimat ini menjadi kalimat yang biasa ketika akal kita nggak kita pakai. Kalimat ini akan hanya berhenti pada batas pengetahuan ketika logika kita nggak kita kembangkan. Kalimat ini hanya akan menjadi berhenti pada batas pengertian bila logika yang kita dapat, pengertian yang kita dapatkan, yang kita peroleh, tidak kita kaitkan dengan aktivitas hidup kita. Jadi numpuk-numpuk pengetahuan, banyak tahu, tapi nggak bisa ngelakuin. Banyak makan, tapi nggak bisa nikmatin, seperti itu. Apapun rumusannya, apapun dasar pengetahuan yang kita punya, Abah senantiasa mengingatkan untuk mengosongkan gelas ya untuk sementara ini. Karena diakuin maupun enggak, pengetahuan kita yang sudah kita tumpuk dari mulai kecil sampai sekarang ini hanya mampu mengantarkan kita di detik ini. Sementara angan-angan kita sangat tinggi, kita membumbung ke langit. Namun kenapa proses hidup kita masih di putaran-putaran yang sama, monoton dari pagi, siang, sore, hari, kemarin, dulu, dan mungkin besok sampai yang akan datang pun begitu-begitu melulu, karena pengetahuan kita kurang bisa mampu bikin kita melompat lebih tinggi. Nah, artinya pengakuan ini penting supaya kita terus menggali. Pengertian pengakuan ini penting supaya kita mau ngakuin bahwa masih terlalu banyak sesuatu yang kita nggak ketahuin. Orang banyak berpikir tentang pengalamannya yang berlimpah, waktu hidupnya yang panjang. Namun pencapaian yang didapat itu sampai seberapa sih saat ini? Nah, dari latar belakang ini, Abah lebih cenderung mengajak untuk melihat sisi yang terdalam atau sisi yang paling gampang kita jangkau ketika kita melihat diri kita. Esensi tentang iman, esensi tentang agama, esensi tentang cinta Rasulullah, esensi tentang syahadat, itu hanya akan berhenti di batas pengetahuan dan pengertian kalau tidak dalam bimbingan. Kenapa ini penting? Rumusan-rumusan yang dipakai wa irsyadi ustadi itu dari dulu menjadi acuan benar, acuan yang nggak bisa dipungkiri, karena berdasarkan kunci-kunci yang bisa kita jangkau, kita nggak bisa menemukan pengalaman sendiri, karena untuk mencapai batas pengalaman sendiri itu butuh waktu yang sangat panjang. Maka kita butuh referensi. Referensi yang kita temukan bukan menjadi harga mati supaya kita meniru seperti yang mereka, tapi mengaplikasikan
pengalaman dan pengertian orang lain untuk bisa mengantarkan kita menemukan definisi-definisi baru yang sangat kekinian menurut masing-masing. Banyak orang mulai melihat tentang ilmu yang menjabarkan tentang alam, ilmu yang menjabarkan tentang komposisi alam semesta raya, berkaitan dengan energi, berkaitan dengan frekuensi, atau berkaitan dengan itu lagi ya, seperti itulah. Namun akan menjadi wacana ketika itu mulai kita masukkan pada otak kita yang di bagian tertentu terlalu bagus. Otak kita di bagian tertentu ini terlalu bagus karena nggak pernah kepake. Kita asik mikirin orang lain, kita asik mikir dunia di luar kita, tapi kita jarang berpikir ke dalam. Nah, otak bagian ke dalam ini loh yang terlalu bagus, yang selama ini kita punya, nggak pernah kepake. Jadi masih utuh, masih dalam kemasan plastik mungkin ya. Nah, ini mulai coba kita ungkap. Nah, contoh misal Jumat yang kemarin bicara tentang ekspresi cinta ke Rasulullah. Apa mati ya? Apa ini sinyal ya? Mengenai ya? Maaf ya. Maaf, sinyal di sini agak trouble mungkin. Ini tanggal pira sih? Tanggal 12. Oh, wayang bayar. Wayang bayar jaringan Zoom. Nah, seperti yang kemarin gitu ya. Ketika Abah mencoba untuk memberikan satu dorongan mengungkapkan ekspresi cinta ke Rasulullah hingga di beberapa audien mampu melihat cahaya yang sangat terang sekali, mampu melihat sosok Rasulullah-nya, itu Abah anggap itu bonus buat masing-masing bagi yang mau memaksimalkan dirinya. Namun apakah itu relevan menjadi bahasan secara intelektual atau secara ilmiah? Sangat mungkin. Karena apa sih yang nggak mungkin? Dalam rumus yang Abah pegang, tidak ada satupun hal yang nggak mungkin, karena satu hal yang nggak mungkin itu udah terjadi. Fenomena Isra Mi'raj sampai hari ini itu sesuatu yang sangat nggak mungkin, tapi udah terjadi. Artinya apapun itu sangat mungkin sekali terjadi. Nah, Rasulullah dengan kecerdasannya mengantarkan kita menemukan satu kisi-kisi di mana penyampaian pesan dari para nabi untuk umatnya dari lintas generasi, lintas waktu, itu hanya mengantarkan kita menjadi manusia seutuhnya, yang di dalamnya manusia seutuhnya itu diterjemahkan dengan bahasa supaya umat Rasulillah fil alamina hidup bahagia dengan konsepsi rahmatan lil alamin, dengan konsepsi khalifah fil ard, dengan konsepsi hablum minna wa hablum minan nas wa hablum minal alamnya. Nah, selama ini kita masih terkungkung di mana sih kan gitu. Apa ya masih berada di lintasan butuhku hari ini, bebanku yang saat ini, bebanku yang kemarin, atau sudah mulai melompat agak melebar sedikit. Yang dari aku menjadi kum. Ku termasuk kategori keluargaku misalnya ya.
Jadi motivasi hidupnya hanya untuk keluargaku misalnya. Apakah udah dinaikin fasenya menuju kum untuk semua, minimal untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, kan gitu. Sampai di jauh lintasan untuk bangsa ini, untuk seluruh manusia di bumi, atau sampai di belantara angkasa dan seterusnya. Nah, itu tergantung masing-masing. Nah, Abah mendampingi prosedur itu. Ketika Abah menggunakan metode ini, setiap kelas terisi. Dengan cara Abah berusaha mengikuti setiap kelas yang ngikutin saat itu. Sampai pun bila dalam proses itu Abah tidak lagi mampu menjangkau, maka Abah akan akuin bahwa di batasan ini Abah tidak lagi mampu menjangkau. Tapi selama masih Abah bisa menjangkau, Abah pasti dorong untuk maksimalkan lebih dari ini. Seperti itu. Nah, konsep dasarnya adalah membuka diri bahwa pengetahuan kita yang selama ini hanya mampu mengantarkan kita sampai hari ini. Itu konsep dasarnya. Dan perlu diakuin. Kalau perlu yakinin. Kalau ini nggak kita pegang, kita nggak akan tertarik untuk belajar lebih tentang apapun itu. Tentang pengetahuan apapun yang selain yang selama ini kita kenalin, selama ini yang kita punya, kita nggak akan terpicu untuk menjangkaunya. Karena wadahnya udah penuh, kan gitu. Nah, dalam kalimat-kalimat yang lain di sebelum pertemuan ini, Abah selalu ngomongin buang pengetahuanmu dah. Karena terlalu banyak pengetahuanmu itu meracuni hidupmu. Karena dirimu nggak lagi jadi orang yang kepake. Dirimu hanya memaksakan diri untuk kepake supaya mendapatkan sesuatu dah. Nah, itu nyebelin banget sebenarnya. Pamrih-pamrih seperti itu nggak asik. Itu yang membuat dirimu akan terbatas waktumu, terbatas ruangmu, dan terbatas cara berpikirmu. Apalagi tentang konsepsi terbatas tentang proses penghambaanmu kepada Sang Maha Pencipta. Proses penyatuan dirimu terhadap sistem kerja alam semesta, yang kemudian sampai di konsep dirimu kepada Sang Maha Pencipta untuk alam semesta seisinya di i'tidal itu. Nah, Abah mencoba untuk menjabarkan segamblang mungkin, semudah mungkin, sehingga setiap fase dari audien ini mampu mencerna sesuai kelasnya dah. Gitu. Abah awalin dengan kalimat bismillahi dengan menyebut nama Allah. Kalau udah disebut mau ngapain sih? Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih Penyayang. Kalau udah disebut mau ngapain? Dan kalimat itu diperuntukkan untuk apa? Kalimat itu diperuntukkan untuk siapa? Nggak banyak orang mau berpikir tentang ini. Karena selama ini kita anggap itu kalimat-kalimat sakral yang nggak berjiwa akhirnya. Kalimat-kalimat semi wajib. Tapi kita kehilangan ruhnya. Padahal ketika kalimat bismillahirrahmanirrahim ini kita labelin dengan bahasa tafsirnya, dengan bahasa artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih Penyayang. Atau dengan bahasa Jawanya, dengan menyebut nama Allah yang Maha dengan menyebut nama Allah Kang Maha Welas dan Maha Asih. Terus mau ngapain setelah itu? Yang terlintas di pikiran kita ketika kalimat itu kita lafalkan itu apa sih kira-kira? Yang pertama, misal Abah memberikan penawaran. Ketika kalimat dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kira-kira kalimat itu diperuntukkan untuk kita sendiri atau untuk orang lain nih? Nah, ini penting nih. Kita sendiri, untuk diri kita sendiri yang dohir batin yang itu,
yang dengan komposisi lengkap akal, nafsu, dan iman kita misalnya, atau dengan konsep yang kekinian itu ada jasad, ada ruh, ada jiwa misalnya. Kalimat itu diperuntukkan untuk siapa nih? Baru kemudian penawaran yang lain dengan makna yang berbeda, dengan tafsir yang berbeda, dengan arti yang berbeda. Bismillahi atas nama Allah. Nah, mulai ada fenomena berbeda. Dengan menyebut nama Allah yang pertama, muncul pertanyaan itu, untuk siapa ini? Setelah ini kita ucapin mau ngapain nih? Masuk di ranah yang kedua, atas nama Allah. Kita pakai nama atas nama Allah ini kira-kira untuk siapa dan untuk apa nih? Kalimat ini kita peruntukkan kemana nih? Karena ini akan mempengaruhi tingkat kesadaran kita dalam mencerna bahasa yang upayanya untuk menemukan satu fase keyakinan supaya kita bersikap lebih baik dari sebelumnya. Ya bukan berarti kemarin-kemarin kita nggak baik-baik amat. Bisa jadi yang kemarin masih brengsek, ya sekarang lagi ngupayain nggak brengsek-brengsek banget dah kan gitu. Mulai muncul fenomena atas nama Allah. Terus pertanyaan lanjutannya, untuk siapa nih kira-kira bahasa ini? Kata-kata atas nama Allah ini untuk siapa nih? Untuk diri kita yang komposisinya seperti yang tadi, atau untuk orang lain, atau bagian yang lain dari bagian kehidupan alam semesta ini? Nah, di tahapan yang kedua ini butuh kecerdasan luar biasa yang mengkaitkan tentang keberadaan kita dengan keberadaan makhluk-makhluk yang lain. Keberadaan kita dengan bagian-bagian kehidupan yang lain. Yang mungkin hanya bisa kita identifikasi, mungkin hanya bisa kita kenal namanya, bisa jadi boleh. Yang satu misal kan ini. Ketika hari ini kita mau bongkar rumah misal, kemudian atap kita turunin, awan mulai menggantung di langit. Kemudian kita dengan cara komunikasi kita menyapanya. Ini kalau mendungnya, awannya udah menggumpal, mendungnya mulai menebal, ini positif hujan deh. Kita kemudian mencoba untuk mengkoneksikan antara kita dengan keberadaan bagian lain di kehidupan, si awan, si mendung. Kita sapa dia atas nama Sang Maha Pencipta, yang Maha Pencipta dengan kasih dan sayangnya misal gitu. Ini aku lagi punya mau untuk bongkar rumah, nurunin atap. Mbok ya, kan gitu. Beri space waktu sampai ini selesai, baru turunlah, misal ya. Karena kan boleh berkoordinasi dengan alam, boleh berkomunikasi kemudian berkoordinasi, boleh, sah-sah saja. Kalau punya kemampuan ya suruh aja, kalau berani kan gitu. Kalau kita nggak punya kemampuan, suruh-suruh kita dibilangin gitu, siapa lo kan gitu, nyuruh-nyuruh kan gitu. Tapi kalau kita punya skill tertentu, boleh, sah-sah saja. Nah itu misal di ranah yang kedua. Kemudian di ranah yang ketiga, dengan kalimat yang sama, Bismillahirrahmanirrahim, mengambil arti sebab Rahman Rahimmu ya Allah, yang Maha Pengasih Penyayang. Nah, pertanyaan yang muncul nanti, kalimat ini kita peruntukkan untuk siapa nih? Dengan lafal kalimat Bismillah yang sama, arti yang berbeda, peruntukannya pun akan berbeda pula. Karena disitulah ada upaya untuk menonjolkan sikap pengakuan terhadap sesuatu yang lebih daripada kita.
sikap ketawaduan hamba kepada Sang Maha Penciptanya misalnya gitu. Jadi ketika kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini kita lafalkan dengan bahasa arti sebab Rahman Rahim Allah, itu ada mulai tahapan pengakuan tentang sesuatu, something, misal ya, yang kita nggak bisa lepas dari itu. Contoh misal gini, ketika kita mulai menyadari bahwa nafas itu penting, ternyata muncul kesadaran diri, pengakuan-pengakuannya ternyata harta yang paling berharga buat kita ternyata hidup. Misal, ini misal, kalaupun ada ya oke, enggak pun nggak ada masalah. Anggap aja warisanmu adalah hartamu, ntar kamu mati juga diambil orang lain kan gitu. Anggap aja istrimu adalah hartamu, begitu dirimu mati pun istrimu akan diambil orang lain, itu pun kalau masih ada yang mau kan gitu. Nah, ketika kita mulai ada kesadaran bahwa harta yang paling berharga buat kita adalah hidup kita misal. Nah, baru coba dikaitkan. Yang dinamakan hidup itu ketika kita ngapain sih? Oh, ciri-ciri orang hidup itu napas, misal. Bernapas. Oh, ciri-ciri orang hidup itu ketika detak jantungnya ada, misal kan gitu. Oh, ciri-ciri orang hidup itu ketika dia bisa bergerak. Apa ya itu? Bisa jadi iya. Misal. Ketika di jalanan ada orang yang tergeletak begitu. Orang akan melihat pertama adalah napasnya. Baru yang kemudian diperiksa lagi ketika napasnya udah nggak ada, denyut nadinya, detak jantungnya masih ada nggak? Oh, ternyata masih ada. Berarti meskipun tidak bernapas, dinyatakan masih hidup. Atau bahasa yang lain masih setengah mati kan gitu. Nah, ada langkah-langkah lanjutan untuk pengakuan yang lebih dalam tentang ketika dalam posisi kita sehat seperti ini. Aset harta yang paling berharga buat kita adalah hidup kita. Dan yang menandakan bahwa kita hidup itu adalah napas misal. Nah, jantung misal. Jantung yang menggerakkan semua darah dan kemudian masuk kepada semua bagian tubuh misal gitu. Nah, ketika kita mengatakan kalimat Bismillahirrahmanirrahim yang ke level 3 ini, bisa nggak setidaknya sedikit-sedikit nyampainya pada bentuk pengakuan bahwa kasih sayang Sang Maha Pencipta itu telah kita dapatin. Kita bisa hidup, kita masih hidup, kita bisa napas, kita bisa melakukan sesuatu. Ini aja udah keren banget. Karena apa? Kita masih ada pengakuan di luar kunya. Selama ini kan masih ku aja, makan untukku, apapun untukku. Kalau ini kan udah mulai kunya bergeser. Pengakuan ini penting. Karena bismillah ini juga bentuk ekspresi nanti setelah itu dibutuhkan pengakuan tambahan. Ketika level 3 ini kita jangkau, ada pengakuan bahwa apapun yang kita dapatin ini adalah bentuk kasih sayang Tuhan, fasilitas hidup dari Tuhan yang dibagikan kepada alam semesta raya dan kita sangat tergantung kepadanya. Maka sikap lanjutannya itu adalah adanya pengakuan tentang apa dan siapa yang terlibat dalam proses turunnya Rahman Rahim Tuhan ke kita. Nah, ini yang nanti akan mulai bikin kita agak encer otak kita. Otak-otak yang bagus-bagus yang nggak pernah kepakai itu mulai agak meleleh karena mau kita pakai buat mikir. Biar kemasan plastiknya ini lepas. Nah, butuh pengorbanan luar biasa untuk mau ngakuin siapa dan apa yang terlibat dalam aktivitas hidup kita sampai hari ini. Udara misal, tanah mungkin, air pasti, terus apalagi api yang diwakili panas matahari kayak sampai jadi listrik lah, termasuk korek api misalnya. Nah, itu bentuk untuk melelehkan ku kita.
masuk di ranah ini upaya pelan-pelan untuk menggeserku menuju kum, menuju siapa dan apa yang terlibat dalam aktivitas hidup kita. Pendek-pendek dah, pendek-pendek yang paling dekat dengan kita, napas deh. Upaya untuk memperhatiin napas, komposisi udara yang kita hirup itu apa aja, yang dibutuhkan oleh tubuh, yang kemudian disirkulasikan oleh darah, dan seterusnya itu apa aja. Selama ini pernah nggak kita coba untuk ngakuin itu? Jangan pikir itu cuma hal yang biasa. Nggak ada satupun hidup kita yang biasa loh. Nggak ada satupun. Kita aja maksain supaya kita bisa ngelogikain itu dengan bahasa kita. Kayak itu jadi biasa. Entah itu kesengajaan atau karena kita nggak pernah mikir itu. Karena otak kita terlalu bagus, nggak pernah kepake kan gitu. Nggak ada yang biasa. Coba bayangin. Berapa nilai oksigen yang di rumah sakit? Terus apa aja komposisi yang di dalam udara yang kita hirup? Yang selama ini mungkin kita cuma kenal oksigen, karbon dioksida. Kita nggak mengenal bahwa di situ ada ribuan bakterial, virus, mikroba-mikroba, atomik-atomik yang lain. Yang itu menunjang kehidupan kita. Nah, sampai kemudian dirumuskan oleh orang-orang tua dulu tentang konsepsi nafas, tanafas, anfus. Kemudian dijabarkan, kemudian ada bahasa ilmu pernapasan misal begitu. Apakah ini penting? Tahu dah. Tergantung kita menyikapannya gimana. Karena pada akhirnya apa yang kita kejar, apa yang kita genggam, apa yang kita akuin selama ini bahwa itu adalah milikku, ternyata nggak ada apa-apanya kok. Sehari kita dipakai, dikasih kesempatan untuk sesak napas gitu aja. Dah. Kayaknya duitmu nggak berlaku deh. Istri aja lupa kok. Iya. Coba sekali-sekali gitu. Hidungmu pencet, gitu. Pakai ini cepitannya aki misalnya. Ya. Pencet aja. Terus nggak pakai napas, pakai hidung. Napasnya pakai mulut misal gitu. Coba sampai bertahan seberapa lama. Dan nanti apa yang terjadi? Atau sekali-sekali hitung deh pakai menitan gitu, pakai handphone atau pakai jam. Bisa nggak napas berapa lama ya kira-kira? Gitu. Biar egositas kita melemah. Egositas kita inilah yang bikin esensi diri kita itu hilang. Sebenarnya nggak hilang sih bahasanya. Ketutupan aku, pengakuan yang nggak harus diakuin sebenarnya kan gitu. Dan nggak bisa diakuin karena kita nggak berkuasa banget. Nah, demikian juga dengan pengetahuan yang kita punya selama ini. Bagaimana caranya cari duit, bagaimana caranya dihormati orang, bagaimana caranya hidup mulia, bagaimana caranya hidup berkecukupan, bagaimana caranya apa ya namanya ya? Ya kata orang itu toto tentrem kerto raharjo ya, kecukupan sandang pangan papan dan seterusnya deh. Atau yang lebih keren bahasa Al-Maribi, tua kaya raya hidup di dalam surga apa? Mati di dalam surga misal begitu dah. Habis ntar. Karena ketika kita mulai menyadarin bab ini, dirimu akan mulai mencintai dirimu. Bagaimana bisa dirimu mencintai orang lain kalau dirimu sendiri nggak engkau cintain? Bagaimana bisa dirimu mengerti tentang orang lain kalau dirimu nggak mengerti tentang dirimu? Kita ngaku selama ini cinta Rasul, cinta Allah dah. Tai kucing. Ya ujung-ujungnya juga nyarinya begitu-begitu doang. Mereka yang solawatan, oh dia enak-enakin pakai musik-musik begitu. Udah kuno banget begitulah. Oh no. Nggak keren kalau cuman pakai begitu apa? Terbang begitu apa? Penerbang ya. Sekali-sekali dong pakai apa alat-alat rock gitu.
gaya-gaya Metallica, solawatan, biar agak kerenan dikit, masa monoton begitu doang. Toh namanya mengekspresikan cinta bebas. Nah, bagaimana bisa kita mengekspresikan bentuk pengabdian kita pada Sang Maha Pencipta kalau kita nggak melalui proses membaurnya diri kita untuk alamnya, untuk para manusianya, untuk kombinasi kesemuanya, sehingga ketika kita dikasih kesempatan untuk berada di hadapan Sang Maha Pencipta lewat cara apapun dah misalnya, nggak lagi untukku, tapi untuk kum yang kategorinya untuk penghuni alam semesta raya seisinya, dengan bahasa legalitasnya mil'us samawati wa mil'ul ardi wa min umasyita min syai'in ba'du itu. Nah, ini lompatan. Makanya banyak rumusan yang menjabarkan tentang 114 surat di dalam Al-Quran adalah bentuk Rahman Rahimku, kata Allah. Sementara kita mengklasifikasikan tentang Rahman Rahim itu dengan bahasa-bahasa yang ya ikut-ikutan kayaknya. Kita nggak coba nemuin formulasi sendiri Rahman Rahim Allah itu seperti apa ya. Nah, setiap orang beda loh. Karena masing-masing punya bahasa ilahiyah. Terus pada bilang, pada tanya, bahasa ilahiyah itu apaan sih? Oh, itu kalam ilahi kali ya. Itu yang di Quran. Enggak begitu juga. Bahasa ilahiyah itu bahasa yang kau mengerti. Sebenarnya kalam ilahi juga demikian. Kalimat-kalimat yang keluar yang dimengertiin oleh manusia, yang dibenarkan oleh manusia, itu badru, bahasa ilahiyah. Orang Jawa bilang bahasa Jawa, dingertiin oleh orang Jawa dan dibenarkan bahwa itu bahasa Jawa, itu kalam ilahi. Orang Inggris juga begitu, orang Arab juga punya bahasa ilahiyah sendiri. Biar nggak salah paham. Begitu. Nah, makin mengerucut konsep ini berkembang hingga pada satu fase di mana egositas kita mulai kita letakkan deh. Diri kita nggak berharga banget kok sebenarnya. Karena kalaupun sekarang mati itu, paling yang nangisin siapa ya? Yang pertama kalau nggak salah yang engkau utangin kali ya. Jelas uangnya nggak balik. Yang kedua bisa jadi istrimu kali yang apa iya? Apa nggak malah berteriak hore gitu? Nah ini aja buat ngukur sepenting apa sih diri kita, sehingga kita mati-matian buat diakuin, mati-matian mempertahankan aku, mempertahankan sesuatu itu. Coba deh, ini baru Abah ngajak untuk ngebayangin, biasanya kan enggak juga. Coba bayangin kalau hari ini, saat ini kita mati, kira-kira orang yang pertama yang kita repotin siapa ya? Terus yang kira-kira ntar nangisin kita itu ada enggak ya? Atau ketika kita mati, orang-orang di sekeliling kita pada teriak hore kali ya? Nah ini penting ini. Biar nggak sok-sokan lagi gitu loh. Nggak merasa dirinya penting. Paling-paling istrimu ntar apa ya? Ntar nikah lagi kali ya. Pulang ke emaknya, pulang ke bapaknya, jual hartamu, kemudian begitu. Coba dipikirin dah. Terus alasan mereka berat hati untuk engkau tinggalkan apa coba? Karya nyata nggak punya, karya kata begitu doang banyak nyebelinnya. Terus karya tulis nggak punya juga.
Semua yang kita lakukan pengennya dapat duit. Semua yang kita lakukan pengennya diakuin sebagai begini begitu. Muncul nggak gambaran ini ya? Kalau hari ini kita mati gitu, kira-kira siapa deh yang nangis buat kita deh? Yang berat hati, aduh Kang Mas, aduh Mbak Yu, aduh gimana lah. Yang berat hati, paling-paling yang muncul ketika kita mati saat ini ngerepotin orang. Udah tabungan gak punya, ngurus pemakaman juga bayar. Bahkan kalau KTP kita nggak berada di tempat tinggal kita, bayarnya bisa 1,5 juta, bisa lebih lagi. Wes nyebelin banget. Terus kita mau petentang begitu. Membanggakan pengetahuan dan pengalamannya yang mengantarkan hidup sumpek sampai hari ini. Dah, nggak keren lah. Nah, siapapun kita hari ini, sengenes apapun ketika kita ngebayangin ternyata kalau kita mati nggak banyak yang sedih kan gitu. Ya lebih banyak ngerepotin orang lain. Ngandelin apa coba? Terus mau kita kemanakan diri kita sekarang? Ya minimal biar ntar ada yang nangisin dirimu yang masih punya istri, ya cintain istrimu deh. Jangan bikin sebel melulu, ngasih belanja dikit, bawelnya minta ampun, sok ngatur lagi. Atau bisa jadi dirimu termasuk kategori suami takut istri kali ya. Nah, mending mati aja sekalian. Iya, wong hidup aja udah ketakutan. Nah, berkarya nyata itu penting juga. Ini kenapa kok ada dorongan Abah selalu ngomongin tentang 2 item, tentang karya nyata, bukan hanya karya kata, bukan hanya pinter ngomong, karya tulis, bukan hanya nulis doang, tapi karya nyata, sesuatu yang apa ya namanya, bahasanya simpelnya begini, ketika mati pun produk kita masih ada dan produk kita kepake. Ketika kita mati, kata-kata kita masih didengar orang. Ketika kita mati, tulisan-tulisan kita masih dibaca orang. Ya, dalam artian positif ya. Tulisan-tulisan yang memotivasi, tulisan-tulisan yang memberikan rumusan-rumusan buat orang-orang yang butuh pengetahuan tentang sesuatu misal. Itu penting. Makanya sampai hari ini, kenapa kok para nabi itu ada? Karena ada karya nyata dari nabi-nabi yang kemudian mereka punya karya nyata, dilanjutkan kepada generasi lanjutannya begitu. Kenapa ada tokoh-tokoh hebat? Ada para filsuf Yunani, karena dia punya karya tulis. Kenapa ada imam-imam Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali? Kenapa ada Syekh Abdul Qadir Jailani? Karena mereka ada karya tulis. Mereka ada karya kata yang kemudian ditulis oleh generasi lanjutannya. Mereka ada produk nyata yang sampai hari ini dipakai. Nah, sementara kita nih, apa kira-kira? Biar nggak gaya-gaya begitu, sok-sok diri kita penting kan gitu. Nah, langkah lanjutannya setelah kita mulai menggunakan otak bagus kita untuk mengurai hal-hal yang
dekat dengan kita. Langkah apa lanjutannya nih? Mau terus mempertahankan pengetahuanmu yang bikin dirimu hidup sumpek, nyumpekin orang lain lagi, nyebelin orang, nggak punya karya nyata, omongannya nyakitin telinga, tindakannya nyebelin orang lain, udah mati aja dah, daripada nambahin jumlah penduduk Indonesia yang nyebelin kan gitu. Nggak penting akhirnya. Ketika kita menyadari itu, ternyata kan aku kita, ego kita yang selama ini dominasi. Kita nggak pernah berpikir besar, kita nggak pernah berpikir menciptakan karya besar untuk mensejahterakan orang, misal menguatkan orang lain biar bisa menguatkan yang lainnya, bisa gitu. Ini mulai perlu dipikirin. Gimana kita bisa menghidupkan orang lain kalau hidup kita sendiri udah kacau balau? Gimana berpikir untuk orang lain, otak kita isinya sandang pangan papan, utang, perempuan, laki, belanja kurang, pengennya maunya keturutan dan seterusnya. Nggak asik dah. Agama apapun akan bilang orang-orang berpikir seperti itu nyebelin. Nah, lepas dari itu, coba dibuka kerangka otak kita dah. Otak yang selama ini bagus, nggak pernah kepake, coba dipakai deh. Apa sih yang bisa kita lakukan? Konsep pemahaman agama yang mana sih yang bisa kita pegang teguh, yang bisa mengantarkan kita pada kesadaran diri? Ternyata masih banyak hal yang perlu kita jangkau. Masih banyak pengetahuan yang kita nggak ngerti. Masih banyak pengetahuan yang kita sama sekali nggak tahu. Masih banyak sesuatu yang belum kita dengar. Masih banyak sesuatu yang belum kita lihat. Sehingga karena ego kita, sesuatu yang disebutkan dalam konsepsi agama, bersihkan hatimu. Terus apa lagi itu? Tazkiyatun nafas lah. Kendalikan hawa dan nafsu lah. Kemudian apa aja lah itu? Perbuatan baik, hindari keji dan mungkar. Kemudian apalagi itu? Surga, pahala, neraka, dosa, apalah. Emang udah bikin dirimu mempersiapkan diri untuk mati dengan happy? Hidup aja masih nyebelin, masih merasa berat, gimana matinya? Ya, kebetulan ada regulasi baru pergantian petugas kematian kayaknya ya. Malaikatnya ganti petugasnya, lebih nyebelin dari yang sebelumnya, lebih menakutkan hawanya. Baru beberapa waktu ini ya banyak kenal dengan dia, disapa-sapa, friend. Biar kita punya kelapangan hati, kelapangan pikiran bahwa kematian gak nakut-nakutin banget, karena jenjang lanjutan setelah hidup ya mati kan gitu. Dan mati itu proses untuk kita melebur pada kenyataan yang baru. Nah, di lanjutan fenomena ini berpikir lebih dalam tentang diri kita, kemudian kita diantarkan pada kalimat alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi. Kenyataan hidupmu, kenyataan hidupku, dan kenyataan hidup orang lain yang tertulis dalam kitab suci misal, yang terekam dalam tulisan-tulisan agung bisa jadi adalah kitab yang nyata, yang di dalamnya nggak ada keraguan, karena yang kita lihat adalah kenyataan hidup.
Kalau yang sebelumnya adalah pengalamanmu, pengalamanku, dan pengalaman orang-orang yang tertulis dalam kitab suci. Alif lam mimnya sama. Ternyata pengalaman-pengalaman itu nggak juga mampu mengantarkan kita pada kenyataan, pengakuan pada kenyataan hidup. Maka naik kita di fase alif lam mim itu kenyataan hidupmu, kenyataan hidupku, dan kenyataan hidup orang-orang yang tertulis dalam kitab suci. Adalah kitab yang nyata, yang di dalamnya nggak ada keraguan. Bagi orang-orang yang hatinya damai. Bagi orang-orang yang pikirannya damai sebenarnya. Hudalil mutakin, takwa itu di pikiran, bukan hati. Karena hati isinya bersih. Hati esensinya ilahiyah. Hati isinya di perjanjian agung antara hamba dengan Sang Maha Pencipta. Antara penempatan diri kita dengan sirkulasi alam semesta, nggak ada lagi pemberontakan diri atau penolakan-penolakannya, mengalir sesuai dengan kodratinya. Nah, dikatakan hudalil mutakin itu petunjuk bagi orang-orang yang pikirannya damai sebenarnya, karena mengacu pada konsep tazkiyatun nafas. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati itu. Jadi komposisi yang Abah rumuskan bahwa hati itu bersih. Intinya kemurnian sikap hamba kepada Sang Maha Penciptanya. Sifat ilahiyahnya itu. Yang cahayanya ini nggak bisa keluar karena ketutupan pikiran-pikiran. Pikiran-pikiran ini terbentuk karena pengetahuan-pengetahuan. Pikiran-pikiran yang udah mulai menebal karena kebiasaan yang terlalu lama, yang berkepanjangan jadinya mindset, pola pikir. Ini yang menutupin esensi hati. Maka diurailah. Dikenalkanlah sifat-sifatnya. Sehingga kita tahu betul nanti ini aku, ini ku, ini kum, ini akuku, ini ku, kan begitu. Sehingga ketika kita mampu menempatkan, menyederhanakan pikiran, mengontrol betul pergerakan pikiran, hati kita cahayanya bisa keluar. Ada selak di situ, cahaya hati akan mampu keluar mewarnai perjalanan hidup kita. Makanya sulit selama pikiran kita masih mendominasi, apalagi dengan metode-metode yang menggunakan kontrol pikiran begitu. Kenyataannya apa sih? Hidup kita sumpek melulu. Hidup kita kayak di putaran-putaran yang sama. Coba deh tanggalkan pikiranmu. Ya nggak harus dari pagi sampai pagi lagi. Ya sesekali deh tanggalkan pikiranmu, nggak perlu mikir apa-apa dulu. Lepaskan aja. Biarkan hatimu yang membimbing. Di situ. Nah, lepas dari pikiran itu nanti di dalamnya itu ada nafsu. Nah, ini yang akunya ini yang akan dominan. Baru kemudian kita bisa ngendaliin itu sehingga hati kita membimbing. Begitu. Bahasamu berjiwa karena keluar dari kenyataan hidup berdasarkan pengalamanmu yang tercetak karena irama perjalananmu sendiri. Dan masing-masing orang berbeda, nggak bisa sama. Nggak ada satupun yang sama. Nggak ada. Seolah-olah sama, nggak sama. Makanya rumusan-rumusan secara psikologis Al-Quran itu 114 surat itu ya 114 perjalanan hidup manusia. Yang semuanya juga merujuknya pada sikap hidup di Al-Fatihah 7 ayat itu. Yang rumusannya nanti semuanya itu harus diakuin bahwa itulah Rahman Rahimku, kata Allah. Begitu. Enteng kalau diomongin, gampang kalau buat ayel-ayelan, buat diskusi yang otot lehernya sampai sejempol itu gampang. Tapi coba sambil renungin, sambil nongkrong di WC misal, sambil ngopi di kafe, sambil sandaran di tembok mungkin,
peluk-peluk pohon kah, itu akan berbeda nuansanya. Karena itu dirimu akan berdialog, dirimu akan berkomunikasi dengan diri sendiri. Baru cara penempatannya diri kita pada sesuatu apapun di sekeliling kita. Hidup mereka sebenarnya. Karena kalau mereka nggak hidup, mereka nggak hancur. Mereka dinyatakan hidup karena di dalamnya itu ada molekul-molekul yang bergerak, yang menghasilkan energi. Yang energi itu menghasilkan, pergerakannya ini menghasilkan gelombang energi. Nah, ini yang penting kita pahami. Sebenarnya kita nggak pernah sendiri sebenarnya. Ada bagian diri kita yang selama ini nggak kita kenalin, nggak kita akuin keberadaannya. Coba deh, kasih waktu sesaat. Bahwa di situ dirimu akan mengenali bahwa bagian dirimu ada dirimu yang lain. Yang selama ini betul-betul engkau matiin tempatnya. Nggak diakuin sama sekali. Nggak jauh-jauh sampai di inti sel darah putih, darah merah, sampai di sumsum, balung sumsum, terus marengono ada lagi apa itu ya? Ada inti sel, sel kehidupan, mitokondria atau apa deh itu. Nggak perlu jauh-jauh itu deh. Yang paling dekat aja, bagian yang paling gampang kita kenalin. Tubuh kita ini bagiannya apa aja, kulit, daging, darah, apalagi itu ya. Terus tulang, sumsum, apa deh itu dah. Ya misal itu aja deh, atau organ gerakmu dah. Atau kalau perlu beli itu buku anatomi tubuh. Kenalin itu bagian-bagianmu yang penting, dan di situ itu ada akumu loh. Aku yang sejati, mereka bekerja sendiri-sendiri. Tidak engkau kendalikan, dan itu begitu mereka berhenti, aku yang itumu, modarlah kita. Itu salah satunya. Jadi hari ini Abah menyarankan nggak perlu pede-pede banget tentang pengetahuan yang pernah engkau dapat. Karena tema hari ini sebenarnya di akidah dan akhlak. Bahasa akidah akhlak itu sebenarnya udah familiar di ranah tahun 80-90-an di pelajaran anak-anak MI ya, madrasah. Tentang akidah itu keyakinan, akhlak itu kelakuan. Keyakinan kita tentang sesuatu apapun itu terbentuk karena kebiasaan dan pengetahuan. Akhlak itu kelakuan, tindak tanduk, tata krama misalnya. Nanti kalau dibahasakan di bahasa Jawa ya Pak, tapa selira dan tata krama, tahu diri, tahu posisi, sadar diri, sadar posisi, terus baru kemudian cara kita memposisikan orang lain, cara kita memposisikan alam semesta, dan cara kita memposisikan Sang Maha Pencipta. Panjang sebenarnya itu. Kalau dikupas lagi ada yang berkaitan dengan dirimu sendiri, dirimu dengan sesuatu yang dalam kategori batin ya. Dirimu yang ragawi ini dengan batinmu, dengan jiwamu, dengan pikiranmu. Ini nggak nyata semuanya, nggak ada ini. Pikiran, jiwa, ruhmu, energimu lah, apalah itu. Ini nggak kelihatan. Dan itu bagian-bagianmu yang selama ini ketutupan. Ngeyelnya aja yang kuat, sehingga kayak yang lain nggak ada. Sok pinter dah. Begitu istri udah teriak banting piring, goblok mendadak kita. Gitu. Begitu tukang tagih udah teriak kelunding gitu aja, wes munyer kita kepala. Gitu. Nah, disitulah dibutuhkan kecerdasan yang dasar ya. Kecerdasan dasar itu begini. Kalau
hari ini nggak enak, kita maunya enak. Itu kecerdasan dasar. Kalau hari ini kita makan nasi nggak enak, kita akan makan nasi yang lain. Kita akan makan yang lain. Kalau hari ini kita minum es nggak enak, kita akan minum yang lain. Itu kecerdasan dasar. Dari yang sesuatu yang kita anggap nggak enak, menuju yang kita anggap enak. Dan ini setiap orang beda. Nggak enak kita bisa jadi enaknya orang lain. Kalau menurut bahasanya Yai Abid itu, deritamu adalah berkah bagiku, kan gitu. Kayak tukang tambal ban itu loh. Derita orang lain berkah buat dia, kan gitu. Nah, kenalin itu dah. Biar kita lebih bisa menghargai diri. Nah, disitulah nanti akan tumbuh keyakinanmu yang selama ini engkau punya. Setelah engkau pakai otak yang selama ini gak kepake ya, ternyata sesuatu yang engkau yakini gak bener-bener engkau yakini sebenarnya. Engkau paksain aja supaya kelihatan engkau menjadi orang yang penuh keyakinan. Oh, ternyata sesuatu yang aku yakinin ini di dalamnya ada berlimpah keraguan. Dirimu yang merasa mampu ternyata nggak mampu-mampu banget mengendalikan hidupmu. Apalagi ngendaliin orang lain. Kacau deh. Nah, fenomena ini udah dibaca oleh Rasulullah dengan konsep yang sangat cerdas sekali. Menggunakan bahasa Assalamualaikum. Konsep pengakuan diri tentang fasilitas hidup yang kita pakai ini, yang kita jalanin ini, diakuin maupun enggak, ini adalah Rahman Rahim dari Sang Maha Pencipta. Dan kita ditantang loh untuk menghadirkan berkah. Wa barokatuh ini tantangan besar, fasilitas hidup yang diberikan oleh Sang Maha Pencipta yang dikemas dengan bahasa Rahman Rahim, itu untuk menghasilkan berkah, manfaat-manfaat yang tidak berhenti. Nah, ini tantangan nih. Ini tantangan luar biasa. Ini maknawiyah salam yang lebih tinggi. Yang awal sapaan, yang kedua doa. Gimana bisa doa buat mereka? Kita aja nggak ngenalin mereka. Kan gitu. Yang di level yang ketiganya itu pengakuan bahwa kita udah dapat di selamat sejahtera dan penuh berkah itu. Di level yang keempat, ada lagi nih. Setelah kita ngakuin bahwa semua yang kita jalanin ini adalah Rahman Rahim Allah yang di dalam konsep Assalamualaikum warahmatullah. Nah, ini pengakuan bahwa fasilitas hidup adalah Rahman Rahim yang Tuhan kasih ke kita melalui sistem kerja alam semesta ini. Bisa nggak kita menciptakan wabarokahnya? Bisa nggak kita menjadikan wabarokatuhnya? Menghadirkan barokah itu kan manfaat, kebaikan-kebaikan yang tidak terhenti kan itu, manfaat yang terus menerus sampai tutup dunia dah. Nah, ini tantangannya kita gitu. Karya nyata, karya kata boleh, karya tulis oke kan gitu. Itu dah. Warahmatullahi wabarakatuh itu, wabarakatuhnya ini tantangan buat setiap orang nih, baik itu secara kolektif maupun personal. Makanya di konsep salam ini bisa dimasukkan di ranah apapun, pakai bahasa apa aja oke. Sampurasun silakan, Om Swastiastu monggo, Rahayu Sagung Dumadi monggo silakan. Tapi ada nggak pemahaman yang selengkap ini? Ini loh yang bisa membedah kecerdasan bahasa yang disampaikan Rasulullah Muhammad. Dibentuk pengakuan bahwa semua fasilitas yang udah kita dapat ini adalah Rahman Rahim Sang Maha Pencipta yang dilewatkan dengan siapa dan apa alam semesta dan manusia dan makhluk yang lainnya, sehingga mampu nggak kita ini. Kalau konsep yang ilahi punya, ya apapun yang diciptakan semuanya bermanfaat, semua penuh berkah.
Pertanyaannya yang menjadi tantangan itu, bisa nggak fasilitas yang udah kita dapat secara personal ini mampu menghadirkan manfaat-manfaat yang lebih buat orang-orang yang di dekat kita, buat orang-orang yang di sekeliling kita, buat makhluk yang lain deh. Ini yang jadi PR kita. Makanya Abbas beberapa kali ngomong, nggak pinter-pinter amat, nggak apa-apa dah. Tapi jangan goblok. Karena rumusan ini betul-betul menjadi rumusan yang baku sebenarnya kalau kita mau pakai otak-otak yang terlalu lama kita simpen, otak bagus kita yang nggak pernah kepake itu loh. Wah, barokatuhnya, tantangan ini. Apa sih yang belum kita lakukan buat istri? Apa yang belum kita lakukan buat orang tua? Apa yang belum kita lakukan buat anak? Buat orang-orang sekeliling kita, buat guru-guru kita yang mengantarkan kita sampai hari ini deh. Pengakuannya udah enggak, ekspresi pengakuannya, terima kasihnya udah dikasih enggak. Ketemu sama guru SD, guru SMP, dosen misal jadi, masih enggak kita cium tangan buat mereka, masih enggak ada ungkapan doa baik, doa mulia untuk mereka yang mengantarkan kita sampai hari ini. Ini PR nih. Nggak terlalu jauh-jauh dulu, yang deket-deket aja, yang ikut dalam proses siapa saja dan apa saja yang menjadi jalan turunnya Rahman Rahim Allah ke kita, dan ciptakanlah karya nyatanya, jadikanlah karya nyata itu. Ini keren banget sebenarnya gitu. Nah, itu pun nanti berlaku pada aktivitas dohiron dan aktivitas batiniah kita. Ini pun nanti di batinnya kita ada pikiran kita, ada jiwa kita, ada apa namanya, ekspresinya, sikap kita. Sikap itu perpaduan dohir, batin, perpaduan pikiran karena pengetahuan, terus sikap hidup, sikap. Jadi sulit dilukiskan dengan kata-kata para penyair. Tapi kalau dijalani masih bisa kok. Contoh misal begini. Hari ini dirimu mengenal tentang Islam misal. Tentang Al-Quran deh, Al-Quran. Dirimu mengenal tentang Al-Quran dari siapa nih? Setiap dirimu baca Quran, ingat nggak siapa yang ngajarin pertama? Nggak jamin juga kenapa kita bisa baca Quran dengan baik dan benar. Udah bismillah dah. Bismillah gampang. Kalimat bismillah yang selama ini kita dengungkan, kita pikirkan, kita ucapin, kita sikapin pelan-pelan ini, dulu pertama kenalnya dari siapa nih? Pernah nggak kita mencoba untuk ngakuin itu? Karena ekspresi ini dalam karya yang Abah sampaikan ini, berpikir itu juga karya. Karena ini menghasilkan frekuensi gelombang pikiran. Berpikir baik, berpikir positif, tentang something dan someone yang terlibat dalam aktivitas turunnya Rahman Rahim Allah ke kita di bagian yang kita akuin itu apa, itu keren loh, dan itu nyata. Belum bisa memberi misal, mikir aja untuk memberikan sesuatu itu udah langkah bagus sebelum nyata kan gitu, udah ada perencanaan. Baru kemudian wujudkan dalam karya ruhanianya, pengakuan di hadapan Sang Maha Pencipta untuk something yang terlibat di situ tadi. Gitu. Oke, sampai di sini silakan duduk yang enak.
enakin dulu rokoknya, dihabisin. Karena ya kita kan masih awam ya, meskipun sambil belajar bareng, tapi paling enggak hari ini abah mentornya. Rokoknya dihabisin dulu, kalau masih baru nyulut ya taruh dah. Kopi diseruput dulu. Lafalkan kalimat Bismillahirrohmanirrohim dengan nuansa yang lebih dari sebelumnya, dengan upaya yang jangkauannya lebih dari sebelumnya, biar nggak hanya berteori, biar nggak hanya nyantol di pikiranmu, di otakmu. Di pikiran boleh, pakai hati silakan. Lapisan pikiran untuk masuk ke hati belum. Ini masih di ranah pikiran deh. Ketika dominasi pikiranmu tidak terkendali, maka bacaan bismillahmu tidak mampu kau dengarkan. Ketika bismillah ini engkau lafalkan dalam pikiranmu yang tidak terkendali, maka pikiran yang lainnya akan tumpang tindih. Tidak mampu menghadirkan sikap. Kalimat bismillahnya sama. Arti bisa jadi beda. Maknawiyahnya yang menghadirkan pengertian itu bisa jadi beda-beda. Abah nyoba ngikutin deh. Sampai pada puncaknya adalah bentuk sikap dirimu secara dohir, dirimu secara pikiran, dan dirimu secara hati kepada siapa yang kau tuju. Jangan-jangan bismillahmu itu masih nyantol pada makhluk nih. Karena penguraian-penguraian yang masih dangkal, dirimu hanya mengakui bahwa sesuatu itu langsung Sang Maha Pencipta. Gimana bisa? Sesuatu nggak turun langsung dari langit. Melalui prosedur apa dan siapa yang terlibat di situ. Sampai pada puncaknya Sang Maha Pencipta yang tunggal itu. Lafalkan terus. Sampai ketemu bentuk pentawaduan diri. Kalau bahasa Jawanya, sikap menembah kita pada Sang Maha Pencipta yang awal, yang tunggal boleh. Karena kalau masih berhenti di yang Maha mengatur, ini masih ada yang menciptakan. Rabbun itu penguasa. Penguasa bisa jadi bukan pencipta. Makanya dijabarkan di situ ada Rabbin Nas, Ilahin Nas, Malikin Nas gitu. Jangkau kalimat bismillah ini dari apa dan siapa yang terlibat dalam aktivitas turunnya Rahman Rahim atau yang engkau akuin apa aja itu bentuknya, sampai pada Sang Maha Pencipta dan dirimu menembah kepadanya. Terusin, ini masih di pikirannya. Kalau hatimu yang kepake, pikiranmu ketaruh nanti. Begitu sikap menembahmu, engkau tonjolkan, tubuhmu akan memberikan reaksi sendiri.
ruhmu akan memancarkan frekuensi kesenyawaan. Ini lebih bagus. Kalau masih bisa lebih dari ini, lebihkan. Dirimu akan mengarah pada posisi khusyukmu. Dan dirimu akan menemukan fase khudukmu. Tubuhmu akan khuduk. Dirimu tidak akan terpengaruh oleh gigitan nyamuk misal. Dirimu nggak akan lagi tertarik untuk menggerakkan tubuhmu karena dirimu secara tubuh ini, fisikmu ini akan mengikuti irama itu. Makanya sikap dohir dan sikap batin ini. Pergerakan pikiranmu bisa engkau ketahui betul, tinggal engkau kendalikan. Begitu nanti ranah lebih dalam di lapisan pikiranmu itu, dirimu hanya mendapatkan satu keinginan, manembah marang Gusti Allah, Sang Maha Pencipta. Itu masih didasari keinginan, dan inilah perannya nafsu. Dirimu bisa tahu betul ini pikiranmu atau hatimu, masuk lebih dalam. Semakin menembah, semakin menyerahkan dirimu, dirimu dengan alam semesta ini bersenyawa, bersinkronisasi. Tercipta satu harmonisasi yang dimana tidak ada lagi pergeseran, tidak ada lagi penolakan-penolakan. Sistem alam semesta raya ini udah terbentuk di hatimu. Yang di saat posisi ini tubuhmu meresponnya. Dadamu menemukan irama yang berbeda. Bahkan denyutan jantungmu pun berbeda. Lapisan kulitmu, sesuatu yang di luar tubuhmu itu akan bereaksi betul. Dan dirimu menyadari ini. Bismillahnya dilafalkan kembali. Dengan terjemahan terserah kelasnya masing-masing. Lebih dari ini bisa. Yang rasanya berat nggak bisa naik lagi, ya sadarin lagi bahwa berada di posisi ini pun Rahman Rahimmu ya Allah. Ini fasilitasmu. Maka dorongan untuk berkarya itu lebihkan. Lebih mendekatkan diri. Boleh diasumsikan dirimu masuk ke dalam dirimu, boleh dilogikakan dirimu naik lebih tinggi lagi. Kalau dirimu masih dalam pemahaman tentang esensi bahwa sesuatu itu ada dalam dirimu, itu masih di ranah jagat alit. Itu tasawuf awal-awal. Kalau dikategorikan ilmu pengetahuannya, dirimu harus melihat bahwa di atas langit itu masih ada langit lagi, dan di kita itu ada di bagian terkecil dari belantara alam semesta raya ini. Biar kita menjangkau pada sesuatu yang paling esensial, yang paling awal, Sang Maha Pencipta alam semesta raya. Ada planet-planet, ada galaksi-galaksi. Udah lewat urusan diri, lewat urusan bumi, lewat urusan angkasa, udah menjangkau lebih lagi.
rahmatan lil alamin ini nggak pernah terjabarkan sampai hari ini, karena yang dipikir masih jagat alitnya. Bahkan Isra Mi'raj pun diterjemahkan jagat alit, rusak dong, terlalu kecil. Kita mah serpian dari debu untuk kategori alam. Di situ ada gugusan planet, namanya galaksi. Ada satu galaksi ribuan jutaan planet, bisa jadi ribuan planet. Dalam setiap galaksi kemudian ada galaksi lain, kumpulan galaksi-galaksi universe yang namanya rahmatan lil alamin itu, yang dikemas bahasa simple, mil'us samawati wa mil'ul ardi wa min umasyita min syai'in ba'du itu. Bismillah harus jangkau itu. Lebihkan dari ini. Kalau Allah kasih ridho hari ini, dirimu bisa melihat planet-planet itu. Kalau perlu sekarang angkat tanganmu, seperti halnya orang itidal. Angkat tanganmu kayak orang kunut. Jangan ditumpuk. Kalau alam ini bersinkron dengan dirimu, dirimu bisa melihat semuanya di antara tangan kanan kirimu. Ekspresikan dengan bahasa legitimasinya, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa min umasyita min syai'in ba'du. Engkau menghadap Sang Maha Pencipta yang punya pengaturan-pengaturannya, yang ada yang diatur juga, yang ada di sepenuh langit, sepenuh bumi, dan sepenuh sesuatu yang belum engkau ketahui misalnya. Biar agak keren dikit lompatannya, nggak tanggung. Lebihkan dari ini, biar dirimu nggak terjebak pada neraka hidupmu aja, mikirin sandang, pangan, papan, utang, istri cerewet, belanja kurang melulu. Lompat lebih tinggi. Makanya komposisi pemahaman rahmatan lil alamin sampai hari ini di kalangan Islam nggak pernah terjabarkan. Di kalangan agamawan nggak pernah terjabarkan. Karena apa? Cenderung menggunakan konsepsi jagat alitnya. Semuanya diukur dengan jagat alitnya. Itu mah mainan anak-anak nantinya itu. Ini cuman miniatur. Serpihan debu. Belum utuh di debunya loh. Sementara alam semesta segede itu. Sok-sokan bisa melihat dari dirinya. Enggak begitu-begitu amat. Lompat terus. Sampai dirimu tidak mampu lagi menjangkaunya ketika konsep Rabbana lakal hamdu, dirimu yang serpian debu ini menghadap pada Sang Maha Pencipta untuk seluruh alam semesta raya seisinya. Nah, itu baru keren. Lebih dari ini kalau bisa. Segini udah bagus sih. Nah, mulai ada pergerakan nih. Dirimu akan limbung di situ. Tapi kelas limbungnya udah beda. Pergerakan ini dirimu sangat menyadarinya. Nah, tunjulkan pada sikap manembah marang Sang Maha Pencipta. Sikap tawaduk kepada Sang Maha Pencipta. Dirimu tidak lagi menilai di situ. Dirimu betul-betul berada di titik netralnya. Nah, isi hati itu. Mengikuti irama alam semesta. Nah, disinilah perlu pengakuan.
Pengakuan inilah yang kemudian setiap orang berbeda di kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Temukan sebagian kecil dari kebesaran Tuhan Sang Maha Pencipta ini yang berpengaruh pada hidupmu, yang menjadi alasanmu untuk muji kepadanya sebanyak-banyaknya dari pagi sampai sore hari itu. Temuin alasan muji ke Allah, alasan bersujud kepada Allah, alasan menembah kepada Allah itu apa? Tiap orang beda nih. Bisa hidup boleh, bisa napas boleh, sehat oke, punya istri silakan, punya suami silakan, istri mati silakan. Jadikan alasan untuk muji kepada Sang Maha Pencipta. Barangkali kemarin istrimu nyebelin banget, nyiksain dirimu aja misalnya, terus kemudian dia dikasih mati. Oh, jadikan itu alasanmu sujud hari ini, nggak apa-apa. Temuin alasan ini, karena itu pun sebagian kecil dari kasih sayang Tuhan. Itu sebagian kecil dari sistem alam semesta yang diterapin untuk dirimu. Nah, ini loh pentingnya. Ketika Allahu Akbar sendika dawuh, untuk waktu itu kita melakukan sendeku astokali suku tunggal, yang dengan bahasa lain takbiratul ihram itu ada kalimat yang mengantarkan kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Kebesaranku yang mana yang engkau akuin sehingga jadi alasanmu muji kepadaku sebanyak-banyaknya dari pagi hingga sore hari. Lebih bagus lagi dari ini, dibutuhkan kejujuran yang ekstra. Nggak mudah untuk berjujur ria seperti ini, karena setiap orang beda. Abah coba kasih dorongan aja supaya tidak terhenti di langit-langitmu sendiri. Ini bagus masih mau ngaku. Enggak itu aja, apa aja boleh. Jangan satu doang, terlalu banyak mungkin ya. Ya cari yang paling esensial, yang paling penting sekiranya ketika nggak ada itu dirimu bukan siapa-siapa. Dirimu nggak berharga dah. Apa dah gitu. Yang mendadak turun ya, mendadak turun, akalnya lebih mulai dominan lagi, pikirannya lebih dominan lagi, ya dikencengin lagi. Kan itu pilihan buat dirimu. Nah, baru kemudian tolong dijawab. Kalau udah gini ngapain nih? Dirimu dikasih kesempatan dalam posisi ini, siapa orang pertama yang kau berikan fasilitas? Siapa orang yang pertama yang kau laporkan di situ? Siapa orang terpenting dalam hidupmu? Itu intinya. Siapa aja boleh, terserah dirimu. Istrimu, anakmu, suamimu, tetanggamu misal, orang tuamu, gurumu, boleh, terserah dirimu. Ini menunjukkan kelasmu seberapa tuh. Siapa orang terpenting dalam hidupmu? Dirimu sendiri. Oh, dirimu udah menghadap kok. Udah keluar dari dirimu. Egomu udah kau tinggal tadi. Nah, ini mulai turun kan? Mulai turun. Gas lagi, tawadukkan hatimu di hadapan Sang Maha Pencipta. Di beberapa pemahaman ini disebut Sidratul Muntaha.
Sidratul Muntaha pun SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 sama, ada kelasnya juga. Anggap deh rata-rata S1 dah. Lumayan deh. Nggak mudah begini. Sampaikan, laporkan tentang seseorang yang engkau anggap penting dalam hidupmu, yang layak dinomorsatukan ketika laporan. Dan dirimu tahu alasannya betul. Kenapa harus guru? Kenapa harus orang tua? Kenapa harus istrimu? Kenapa harus suamimu misalnya? Kenapa harus anakmu? Harus tahu alasannya. Masing-masing boleh punya alasan. Supaya dirimu punya keteguhan ketika menjalankan ini. Tahu alasannya kenapa harus ngelakuin ini. Ini pada turun nih. Terusin. Ini jadi berat. Nggak bisa naik lebih dari ini. Stuck. Bismillahnya dipakai lagi. Pengakuan bahwa fasilitas yang detik ini engkau dapat itu ya Rahman Rahim Allah. Maka engkau memujinya, engkau bersujud padanya. Ya, terbuka lagi nih. Baru niru deh dikit-dikit gitu. Apa ya penting untuk menghadap ke Allah, nyampein doa kepada Rasulullah? Boleh, bagus saja. Karena kita nemuin referensinya dari Rasulullah. Kita nemuin konsep Daud, Idris, apa nabi-nabi yang lain pun, orang-orang yang lain pun ya karena Rasulullah memperkenalkan itu. Boleh. Temuin alasannya kenapa Rasulullah kita laporin. Ungkapannya apa? Terima kasih, pengakuan-pengakuan. Ini loh syahadat. Pengakuan-pengakuan tentang apa? Nah, ini agak berat karena butuh rasionalisasi, butuh alasan untuk melakukannya, dan dadamu kalau nggak menemukan alasannya menyempit. Udah tak kasih microchip itu biar dirimu menemukan ukurannya. Kejujuranmu yang nggak engkau eksplorasikan ini akan menghambat sistem di dadamu. Nah, ini lebih bagus. Kok emaknya Rasulullah? Boleh, makin bagus karena Rasulullah pun lahirnya dari emak. Kalau sama emaknya dibuang ke WC ya nggak jadi nabi dia. Penting juga karena Rasulullah terbentuk ruhnya, terbentuk jiwanya itu karena emaknya. Tubuhnya ada karena emaknya sama bapaknya. Lebih dari ini. Ini sebenarnya lanjutan dari yang kemarin. Kalau kemarin kan personal untuk Rasulullah. Kalau ini kita naik di fase sikapnya Rasulullah Muhammad. Memberikan penghormatan tertinggi pertama dan utama untuk orang tuanya. Baru kemudian sikap beliaunya untuk umati Rasulillah fil alamina. Kalau Rasulullah menggunakan bahasa umati-umati, kita menggunakan bahasa umati Rasulillah fil alamina. Komposisi alam semesta raya, seluruh makhluknya yang dikategorikan 9 makhluk hidup itu. Makanya komposisi 9 makhluk hidup ini akan berkaitan dengan 9 syahadat dalam setiap waktu dalam sehari di sholat. Pengakuan kita untuk mereka apaan nih di hadapan Sang Maha Pencipta? Pengakuan kita untuk mereka something sambuan itu seperti apa dalam bismillah kita? Nah, untuk semua umat Rasulillah fil alamin, menghadap hamba kepadamu yang Sang Maha Pencipta. Harus ada mahanya.
bukan mahasiswa, maha. Terus setelah itu apa nih fenomena yang di wabarakatuhnya? Kalau udah disampaikan gini, apa nih itikat-itikat kita, niatan-niatan kita selebihnya setelah ini untuk seluruh alam semesta seisinya ini, yang kategori ummati Rasulillah fil alamina itu. Nah ini balik lagi ke kita. Nah ini kayaknya butuh deh pengetahuan-pengetahuan baru untuk mengantarkan, nemuin alasan. Ini pentingnya pengetahuan baru. Yang dipakai bukan lagi rasa pengerosoknya, tapi sikap. Sikap ini muncul karena pengakuan-pengakuan diri. Lebih dari ini dadamu menumpuk nih. Uraikan, bedah satu-satu, diulangin kembali. Untuk mak bapakmu yang menjadi proses dirimu ada. Untuk Rasulullah Muhammad mungkin yang dengan pengetahuannya mengantarkan kita punya kesadaran ini. Untuk emaknya Rasulullah sebagai ekspresi terima kasih kita kepada Rasulullah karena emaknya dan bapaknya ini yang menjadikan Rasulullah ada di bumi. Baru sikapnya di rahmatan lil alamin itu kita pakai. Nah ini loh yang namanya manunggaling kawula ing Gusti itu di situ. Kita menjadikan satu, melebur jadi satu seluruh umatnya ini dengan dorongan nafsu untuk Sang Maha Pencipta buat semuanya. Baru nafsunya diarahkan apa yang aku akan lakukan setelah ini. Disampaikan dalam laporannya. Nggak bisa nafsu dimatiin. Dirimu mati. Ini yang bikin manusia itu spesial karena kita punya komposisi nafsu. Makan aja nggak dinafsuin, nggak jadi makan. Coba bayangin makan yang nggak pakai nafsu, yang kalau di rumah sakit dipakai selang itu loh. Kepingin nggak kepingin ya kita disepet itu. Lewat tenggorokan, lewat apa, pakai selang itu. Itu yang makan nggak pakai nafsu. Nggak asik dong. Nah, lebih dari ini. Baru kemudian temukan kenikmatannya. Udah ngeplay dikit nggak apa-apa deh. Mabuk-mabuk dikit di fase ini boleh. Ini kejujuran ilahiyah namanya. Ketika dirimu mampu mengendalikan pergerakan pikiran, menyederhanakan pikiran, mengoptimalisasi nafsu, mengarah pada Sang Maha Pencipta untuk kodrat penciptaanmu. Ini keren. Apakah penting untuk menyampaikan apa yang engkau inginkan, apa yang engkau idamkan? Boleh, tapi tidak mewakili kumu. Dirimu yang mungkin selama ini ditekan oleh suamimu atau istrimu, misal, ya sampaikan. Semua orang yang punya apa namanya ya, punya jalan hidup sepertimu, ditekan suami, ditekan istri, ya sampaikan aja melalui apa yang dijalanin mereka. Atas ridhomu ya Allah, akan mengantarkan mereka menjadi hamba yang senantiasa bersyukur, menjadi hamba yang senantiasa terbuka dalam kesadarannya, menjadi hamba yang senantiasa mentawadukan diri padamu ya Allah, pada Rasulullah,
karena sang pembimbing, pada orang tuanya yang menjadikan dia, pada umat Rasulullah yang lainnya, baru Allahumma amin. Yang lagi banyak hutang, boleh sampaikan aja semua orang-orang yang menjalankan aktivitas seperti dirimu yang banyak hutangnya. Karena itu juga wujud Rahman Rahim Allah, karena dirimu dilatih dan diperankan sebagai orang yang punya utang. Itu kalau nggak manajemen bagus, otakmu nggak komposisi otak sel kuat, itu udah pecah dari dulu. Gantung diri masuk koboan bisa jadi. Nah, maka syukurin. Nah, wujud syukurnya perhatiin mereka yang menjalankan perintah seperti dirimu. Melalui perintah yang engkau berikan untuk mereka, mengantarkan mereka menjadi orang-orang yang lebih tawaduk kepadamu, menjadi orang yang bersyukur kepadamu ya Allah, menjadi orang-orang yang peduli misalnya. Nah, bagi yang pebisnis misal, jangan cuman yang seperti dirimu, karena dirimu sendiri pun kadang-kala nggak sabar jalanin perintah hidupmu. Maka jangan lupain, doain mereka juga, laporin mereka juga yang hidupnya berkelimpahan. Apa deh, banyak duitnya, banyak warisannya, banyak bahagianya. Nah itu doain juga. Karena dari mereka inilah sirkulasi ekonomi itu akan nyambung. Orang nggak punya duit, punya produk, dibeli sama orang yang punya duit. Doain mereka yang punya kelapangan rezeki berlimpah, yang berkelimpahan hidupnya. Doain juga. Biar dirimu nggak dikelilingin orang sumpek melulu. Yang pengen karirnya meningkat misal, ya karena dirimu kan udah yakin bahwa apapun yang kau jalankan kan jadi saranamu sujud ke Allah, ya laporkan. Dan orang-orang yang berkaitan dengan itu, para pimpinannya, para pengusahanya, boleh didoain. Itu bentuk respekmu untuk mereka. Makanya empati, peduli, bisa doain orang itu kalau nggak susah dulu nggak bisa, karena itu nggak bisa dilatihkan. Itu akan muncul dari penderitaan. Makanya para nabi-nabi itu matang karena penderitaan. Setiap kalimat yang keluar dari orang-orang yang pernah menderita ini berjiwa betul. Bukan hanya sekedar hafalan. Ada sesuatu yang di situnya. Ini agak kerenan loh. Lumayan loh ini. Coba ini tiap hari dipakai. Belum kepingin aja udah keturutan kalinya. Kenapa? Sistem dirimu menempatkan dirimu untuk ikut dalam irama sinkronisasi alam semesta ini nyampe. Meskipun ini karena ada yang pandu kan gitu. Nggak apa-apa, jalanin aja. Evaluasinya Jumat depan. Nggak cuma dilakukan ini aja besok udah tidur. Nggak juga. Untuk orang-orang yang terdekat, istri, suami, anak misal, mantan istri boleh dah.
Barangkali mantan istrimu, mantan suamimu pernah ngerasa engkau menyebalkan, kemudian dia pernah melantunkan kalimat doa yang membuat dirimu terkutuk dah kan gitu. Hidupmu jadi berat. Ya sampaikan. Untuk mbahmu, kakek buyutmu bisa jadi karena terbentuknya jiwamu itu karena dia misal jadi, boleh jalur hidupmu melanjutkan jejak hidupnya dia karena itu faktor genetika misal, boleh silakan. Biar beratnya hidupmu hari ini menjadi jembatanmu, menjadi tali penghubungmu untuk pada mereka-mereka, pada beliau-beliaunya itu. Kalau di fase ini mah udah luar biasa. Lebih dari ini ya agak turun. Ini kalau udah masuk di ranah rasionalisasi, menemukan alasan, pikirannya pasti jalan. Nafsuin untuk mendekat. Kalau dirimu menggunakan bahasa bahwa Tuhan itu dekat pada dirimu, ya coba deh pakai itu deh, boleh. Karena dirimu kurang bertekad kalau begitu. Tapi kalau dirimu menggunakan nafsumu untuk mendekat, nah ini baru. Ini nafsul mutmainah namanya. Untuk sesama saudaramu yang melakukan aktivitas yang hari ini, yang sama-sama ini, di forum ini, doain mereka, aminin doa mereka. Nuansa ini kalau dilihat dari langit, wah sangat sulit dilukiskan dengan kata-kata. Kalau yang hanya ahli frekuensi, ahli energi, kelas cekeremes, nggak bisa jangkau fenomena ini. Ini mempengaruhi apa aja nih. Hingga nih mati ya. Ya dan. Dia nih gak metu nang layar. Oke. Lafalkan kembali Bismillahirrahmanirrahim sebagai bentuk kalimat di arti yang ketiga, bahwa apa yang kau jalankan hari ini adalah bentuk Rahman Rahimnya. Dekapkan tanganmu pada dadamu. Tempelkan tanganmu pada dadamu. Puji dirimu sendiri. Terima kasih. Hari ini dirimu luar biasa. Hari ini dirimu keren banget deh. Puji yang enak-enak. Biar dirimu nanti setelah ini gak haus dengan pujian orang. Karena dirimu udah bikin kenyang dia dengan pujianmu sendiri. Karena setelah memuji Allah, boleh puji dirimu. Bukan dengan statusmu, bukan dengan kata-katamu, tapi sikapmu. Dekap dirimu. Puji dirimu. Terima kasihin dirimu. Senyumin. Lafalkan kalimat bismillah itu. Karena seluruh bagian dirimu telah berkoordinasi untuk menemukan fase yang tadi.
baru ingatkan kembali di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komposisi dohir dan batin ini adalah satu paket dan punya kecenderungan dirimu untuk menciptakan sesuatu yang bermanfaat di wabarakatuh. Dirimu punya dorongan untuk menciptakan karya nyata, menghadirkan karya kata dan karya tulis dalam hidupmu yang sifatnya dohiron wa batinan. Nah, ini keren loh ya. Ini keren banget. Nah, dah, Allahumma amin. Malam ini kayaknya kalau dikombinasikan dengan pemahaman yang kemarin, dengan sikap yang kemarin, ini akan banyak menjawab dari setiap pertanyaan dari masing-masing orang ya. Jadi nanti baliknya di akidah dan akhlak, keyakinan dan kelakuanmu. Bagaimana dirimu menempatkan diri di tapa, selira, dan tata krama itu. Yang esensi agama semuanya di situ. Jadi untuk sementara ini cukup ya dulu. Abah akan sapa satu-satu dari Sidoarjo ono Munir, matur suwun. Kang Anang Bojonegoro wong piro Kang? Wong piro Kang Anang? Mute dibuka rek, mute rek. Bojonegoro ono wong piro Kang Anang? Dua, Wong loro. Liyane nang di Kapet. Wong wong telu. Oh iya wis. Iya wis matur suwun. Nang Lawat. Ki ono nang Sidoarjo ono DPC apa PWDPI Sidoarjo. Selamat bergabung ya. Matur suwun. Terus iki ono Pak pengacara Malang iki Pak Junang. Matur suwun Pak Junang. Terus ada Mas Irfan di Jakarta. Terus ono sapa iki Anur ya. Anur berapa orang nih? Afid lagi di mana nih Fit? Ya Mbah, ada 10 orang sama Bapak, cuma Bapak udah tidur Mbah. Oh iya. 10 orang ya? Di tempatmu ya? Iya Mbah. Oh bukan di Anur? Bukan Mbah. Oh iya. Terus ada Nggak di Bulanan. ono Kang Mat nang pondok. Zure, Pak Zure iki Gresik ya. Iya, matur suwun. Terus ono mana iki sapa iki? Busri Pak Wid. Iki nang gelap-gelap apa iku? Ono Bu Dewi, ono Pak Hadi, matur suwun ya. Terus Sabtu Jumati iki sapa Sabtu Jumati? Kalau Yai. Sidoarjo. Oh Sidoarjo, nggih matur suwun. Dadi sedaya matur suwun saderenge dadi iki arek-arek wartawan iki ana iku ya. Wong pira arek wartawan iki? Awan Yai Sidoarjo. Iya wis ya, insyaallah manfaat ya. Dadi cekak mikir golek duit ae ya. Sekali-sekali mikir mumet sing gak kan ya. Saking kula mohon maaf bila ada salah kata, salah ucap, namun apapun yang saya sampaikan insya Allah akan mendorong anak-anak Abah menemukan jalannya masing-masing ya. Jalannya masing-masing, menemukan keyakinannya masing-masing, untuk menemukan potensinya masing-masing,
paling ndak minimal dadi wong sing apa ya, percaya diri, bisa menghargai dirinya sendiri, baru nanti akan bisa mempercayai orang lain dan menghargai orang lain. Saking kula akhiri, billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.